Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tetap melanjutkan seri Al-Hikam. Selanjutnya ini di episode ke 124 ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika manusia ya diberi kekuatan-kekuatan luar biasa oleh Allah akibat ya ta'alluq, takhalluk maupun tahakkuk, biasanya muncul hal-hal yang luar biasa dari Allah, diberikan kekuatan yang luar biasa. Seseorang benar-benar bisa menghayati la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya secara ruhaniyah, tidak ada kekuatan secara jasmaniyah atau syariah. Jadi la haula wala quwwata itu, la haula tidak ada daya secara hakikat, wala quwwata maupun tidak ada daya kekuatan secara syariat, illa billah kecuali ya dari Allah semua, bersama Allah. Maka kita harus mengembalikan semuanya itu tetap kepada Allah. Nah, ini diingatkan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam selanjutnya. Kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsikal awaidah. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan alamiah ini. Awaid itu kebiasaan diri, ya semoga kebiasaan diri, ya. Baik itu yang dalam bahasa tasawuf disebutkan khariqul adah, ya. Kebiasaan menjadi tertundukkan, gitu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tertundukkan padamu. Kebiasaan orang kan jalan dari jarak 100 kilo itu kalau jalan kaki butuh berapa jam itu. Bisa seharian, bisa 12 jam baru nyampe. Bisa lebih. Tapi tiba-tiba dalam waktu sedetik dia bisa sampai ke tujuan. Itu namanya apa itu khariqul adah, kebiasaan yang tertundukkan. Atau orang mengalami kuantum at-tayyu, kuantum, lompatan-lompatan waktu maupun ruang. Nah, hal yang sama seseorang juga kepingin menundukkan kebiasaan-kebiasaan dirinya, nafsunya. Itu nafsunya, apa saja kebiasaan nafsu, kebiasaan makan, minum, hal yang enak-enak, hal-hal yang sesuai dengan seleranya. Itu. Wa anta lam takhriq min nafsikal awaid, sementara Anda ketika kepingin menundukkan kebiasaan itu, hal-hal, artinya kalau Anda menundukkan hal yang biasa berarti menjadi luar biasa, kan begitu. Menjadi luar biasa bagaimana akan muncul sementara Anda tidak pernah menundukkan dirimu terhadap kebiasaan-kebiasaanmu. Kebiasaan nafsumu pengen dipuji, pengen selera, pengen disebut hebat, pengen kuasa, harta, ini nggak pernah Anda tundukkan itu. Maka Allah juga nggak bakal memberikan sesuatu yang istimewa di dalam dirimu. Itu loh. Nah, jadi kebiasaan ini zahir maupun batin yang menjadi selera-selera
Zohir yang jelas, selera zohir itu kan harta, wanita, apa itu, makan, minum, serba enak, yang tertanam di dalam otak itu, terpatri itu sesuatu yang enak-enak, yang asik-asik, itu namanya selera zohir kita. Lah selera batin itu hubungannya dengan maknawi, sesuatu yang tersembunyi di batin seperti mencintai popularitas, kekuasaan, nama besar, pujian, cinta duniawi, itu sesuatu yang ada di dalam batin Anda, yang memang harus nanti pada saat yang sama juga orang di dalam batin itu ada iri, dengki, takabur, takjub diri, riak, dan seterusnya. Akan tumbuh itu. Kalau itu tidak kita takholi, tidak kita singkirkan betul, maka bagaimana akan ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. Gitu loh. Tetapi, ini, ketika seseorang, ya Allah, aku pengen sesuatu yang luar biasa, tiba-tiba Anda sedang menundukkan diri, tapi tujuannya supaya disebut luar biasa. Wah, ini lebih mengerikan. Gitu loh. Luar biasa itu kan dari Allah. Bukan dari rencana yang tertanam di dalam otak Anda. Kalau itu Anda rencanakan, itu adalah hawa nafsu Anda juga sebenarnya. Bahaya sekali. Lalu orang pengen pengakuan, nanti lama-lama isinya klaim. Akhir-akhir ini kan banyak orang mengklaim, oh itu kalau tidak peran saya, nggak bakal itu sukses. Oh itu kalau tidak karena doa saya, wah nggak bakal dia ini. Klaim-klaim itu adalah ucapan hawa nafsu sebenarnya. Nah itu. Maka tugas kita ini untuk mewujudkan kehambaan ya seluruh hal-hal yang sifatnya naluriah kita ini loh, naluriah nafsu kita ini yang harus kita tundukkan. Agar apa? Nah, di Quran itu disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang diam, yang sudah tertunduk betul. Gitu. Nafsu kita itu. Irji'i ila rabbik, baru Anda ini bisa diperintah irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, penuh ridha dan diridhai. Bagaimana Anda meraih ridha Allah? Kalau gejolak nafsu ini Anda biarkan, bahkan Anda pelihara. Ya. Nafsu kok dipelihara. Selera kok dipelihara. Itu akan sulit diajak kembali kepada Tuhan. Irji'i ila rabbik, untuk kembali kepada Allah nggak bakal. Gitu. Anda mau meninggal nggak bisa kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada atmosfer nafsu Anda yang menguasai Anda. Nanti di kuburan, di akhirat jadi seksaan itu. Ya. Nah ini jangan pernah membuat program, rencana, atau idea-idea tentang kehebatan-kehebatan dalam dirimu agar Anda diakui eksistensimu. Itu sebenarnya Anda telah terselimuti oleh kegelapan dirimu sendiri sebenarnya. Kamu akui dengan jujur itu hatimu. Itu. Nah, inilah nah, orang-orang
Orang yang diberi keistimewaan khususiyah, ya, keistimewaan oleh Allah, itu ya orang-orang yang suasananya adalah majzub, suasana merasa dirinya tidak memiliki sebuah pilihan, pilihannya sudah dari Allah semuanya. Pilihannya Allah semuanya. Jadi Syekh Abdullah At-Tustari maupun Imam Ghazali itu banyak mengisahkan hal-hal seperti itu, ya, di dalam bab khumul, di dalam kitab-kitab beliau tentu saja. Maka Ibnu Athaillah pun juga mengutip bab khumul di depan, di awal-awal. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah wujudmu, eksistensimu, itu loh, keakuanmu di dalam tanah khumul, gundukan yang sunyi. Dikubur, bukan kamu topo mendem ya, dipendem gitu, bukan. Gitu, ya. Tapi nafsumu, dirimu, keakuanmu itu loh yang dipendam. Mendamnya ya di dalam kesunyian. Kesunyian itu artinya sunyi sampai pada tahap sunyi dari segala hal selain Allah. Nah, itu khumul betul. Nah, ini harus dilatih. Maka perlunya kholwat, uzlah itu kan seperti itu. Seseorang itu. Makanya seseorang kalau dibukakan sesuatu sifat jamaliyahnya Allah, sedangkan dia belum pernah gitu ya mengalami jalaliyahnya Allah, kata Syekh Abil Mawahib Asyadzili, farfadhu, tolak dulu. Anda diberi sesuatu keistimewaan sementara Anda tidak pernah mujahadah, tidak pernah ini. Harus Anda curigai. Jangan-jangan ini adalah fenomena halusinasi, ilusi dari hawa nafsu dan setan. Bisa begitu. Ya. Banyak sekali setan, jin, nafsu itu bercampur aduk membangun satu ilusi yang bisa menyihir kita. Ya, mungkin dengan diolah dengan cara-cara tertentu, seseorang tiba-tiba terbuka seakan-akan melihat surga indah sekali, atau siksa neraka menakutkan sekali. Nggak taunya itu fenomena halusinasi juga. Dengan cara-cara apa? Yang instan. Yang instan lalu di atas namakan, oh ini loh dunia hakikat. Inilah sejati yang sebenarnya. Nggak taunya kesesatan yang sejati ya, kayak begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seseorang harus bercita-cita agar dirinya itu merasakan khudur, hadir di hadapan Allah. Kalau rasa hadir kita, hadrata qudsih, kehadirat sucinya Allah, atau hadratullah, maka di awal-awal kan disebutkan kaifayat ma'u hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Bagaimana Anda berharap bisa hadir di hadapan Allah, itulah yang istimewa sebenarnya. Sementara Anda belum pernah bersuci dari hadas kelalaian jiwamu. Jadi kalau kita menikmati kealpaan kita sehari-hari, menikmati syahwat kita, itu sesungguhnya kita sedang junub, jinabat batin kita, gitu loh. Batin kita itu sedang jinabat. Ya harus disucikan. Bima'il ghaib, dengan air ghaib. Air ghaib itu bukan yang disebutkan oleh paranormal, dukun, ini air ghaib. Bukan.
ya pasti tidak ada wujudnya. Wong itu air ghaib itu air batin hakikiyah berupa pembersihan nafsu. Ma'ut taubah, air taubat. Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Dawuhnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Beliau pernah bermunajat, Allahumma Tuhan, innal qauma qad hakamta alaihim bidzulli hatta azzau. Ada satu kaum, ya, ada satu kaum yang kau pastikan pada mereka itu dalam jiwanya penuh rasa hina dina. Hatta azzau, sehingga mereka menjadi mulia di hadapanmu. Menjadi mulia di hadapan Allah itu harus dengan hina dinanya yang total. Ya. Kemudian berlanjut wa hakam ta'alaihim bil faqdi hatta wujidu, dan engkau teguhkan pada mereka itu dengan rasa ketiadaan hingga mereka merasa menemukan engkau, maksudnya. Kalau menemukan engkau, mana yang disebut tiada? Kalau belum ketemu engkau, mana yang disebut ada? Kan begitu. Falamat ma'afina lil'iz billah hatta yatahaqqaqu bidzulillah. Maka sesungguhnya tak ada harapan dalam meraih al-'iz billah, mulia di hadapan Allah, hingga seseorang mewujudkan kehinaan dirinya bagi Allah. Jangan sampai loh Anda, Tuhan aku ini kan kayaknya makomku tinggi. Lah, pada saat orang mengatakan begitu malah terlempar dia. Anda misalnya seorang ustadz, maaf, atau kebetulan masyarakat mulai beli Anda ulama. Lalu ketika Anda mau ceramah, mau ngajar, aku lebih mulia dari orang-orang yang mau saya ajari ini. Itu bentuk takabur, kesombongan yang gila menurut saya dalam diri Anda. Kalau Anda sampai muncul seperti itu. Nah, ya. Wala fi nail ghina bihi hatta yatahaqqaqa fil faqdi bima siwah. Dan tak ada yang bisa meraih kekayaan bersama Allah, rasa cukup dengan Allah, sampai seseorang merasakan al-faqd atau al-faqr, rasa nggak memiliki apa-apa, ya, selain Allah saja. Pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Baru Anda disebut merasa cukup dengan Allah dan Anda nggak butuh yang lain di hati Anda. Apakah kemudian orang-orang seperti ini tidak melakukan ikhtiar sehari-hari, bekerja, beraktivitas? Dia melakukan itu secara zahir. Batinnya tetap gumantung, ta'aluk, merasakan ketiadaan bersama Allah. Zahirnya saja dia ikhtiar. Loh, kenapa dia ikhtiar? Dari mana kok bisa ikhtiar? Ya karena dari Allah dia rasakan semua itu. Maka dia ikhtiar yang sebaik-baiknya juga. Karena menghormati yang menciptakan ikhtiar di dalam dirinya. Kekuatan di dalam dirinya. Kemampuan di dalam dirinya. Itu kemampuan Anda semuanya ketika berpikir, merenung, beraktivitas. Kan dari Allah semua. Lakukan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Karena menghormati, menghargai yang memberi.
Nah, seperti itu, ya. Jadi itu yang disebut al-khawarik al-adah. Jadi yang hebat bukanlah orang yang, kata Syabil Hasan ini, kelihatannya khawarikul adah ini. Misalnya di kantongnya penuh uang, kantongnya penuh uang. Ada 1.000 orang ada di depan dia dikasih uang semua. Kok gak habis-habis ini uang ya? Dari satu kantong tadi. Wah, ini hebat ini. Karomah ini. Khariqul adah ini. Bukan itu malahan. Yang hebat itu kalau Anda punya uang di kantong, Anda masukin saku, suatu ketika Anda mau ambil uang ini. Ternyata kantong Anda kosong, hilang. Uang itu habis tiba-tiba. Dan ekspresi Anda tetap biasa-biasa saja. Gak berubah. Itu loh yang hebat. Karena apa? Dia telah menundukkan nafsunya terhadap uang. Nah kalau dia masih ngasih banyak, dikhawatirkan ada kebanggaan diri nanti. Kalau ada kebanggaan diri, habislah derajat ruhaninya. Karena takjub diri itu melahirkan takabur. Takabur menghalangi dia untuk masuk surganya Allah. Nah, itu. Maka kelanjutannya adalah laisa sya'nu wujudat talabi innama sya'nu antur zaqo husnal adabi. Yang urgen itu bukanlah diraihnya kesuksesan yang selama ini Anda cita-citakan. Itu enggak penting sebenarnya. Ya. Anda sukses harta. Seberapa lama sukses kekayaan Anda? Anda sukses jabatan. Seberapa lama jabatan Anda? Sukses kekuatan fisik Anda. Seberapa? Popularitas seberapa nama besar Anda akan dikenang? Jadi yang hebat apa? Wa innama sya'nu anturzaqa husnal adab. Yang penting dan urgent dan inilah titik momentum yang harus Anda raih adalah ketika Anda diberi rizki adab yang bagus oleh Allah. Adab batin, adab zahir. Tidak ada rizki yang lebih indah dibanding itu. Tidak ada karomah, kemuliaan dibanding rizki adab yang bagus yang harus Anda lakukan. Ya. Dan itu harus mengkorek, ya, membersihkan diri karena ini wadahnya adab yang bagus. Ya, sampai anugerah yang bagus dari Allah bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri Anda. Nah, ini bisa campur aduk nanti munculnya apa? Nafsu dibalik anugerah kebaikan. Wah, kayaknya kok saya bisa beradab bagus nih. Misalnya itu Anda bisa tawaduk. Kalau masih ada kotoran-kotoran di dalam dirimu, maka sikap tawaduk Anda akan melahirkan apa? Merasa lebih tinggi dibanding orang yang lain. Kenapa Anda merasa lebih tinggi? Karena saya bisa tawaduk, orang lain enggak. Sedangkan orang tawaduk itu katanya rafa'ahullah. Allah akan meningkatkan derajatnya. Berarti derajatku lebih tinggi. Itu adalah al-mutawadi wal mutakabbir haqqan. Orang tawaduk tapi sesungguhnya orang itu sesungguhnya sangat sombong. Jadi orang tawaduk itu malah tidak merasa tawaduk. Kalau dia masih merasa tawaduk, dia merasa lebih terhormat dibanding yang lain. Merasa lebih terhormat itu loh kesombongan. Maka kita ini harus banyak istighfar terus setiap hari. Orang yang malas istighfar, sombong. Karena dia masih merasa lebih suci dibanding yang lain.
Itu ya. Oleh karena itu ini ditutup dengan kalimat beliau ma talabalaka syai'un mithlul ittirari wala asra'a bil mawahibi mithlul dhillati wal iftiqar. Tak ada yang sesuatu yang lebih hebat Anda cari di dalam dirimu kecuali Anda merasa ittiror. Apa ittiror? Ittiror itu merasa sudah nggak memiliki daya apa-apa, kepepet pol. Orang kepepet pol itu teriak aja sudah nggak bisa. Bergerak nggak bisa, nggak punya daya dia. Itu loh sebenarnya yang harus Anda wujudkan dalam dirimu, dalam batin kita ini, ittiror itu. Makanya para arif, para aulia, para sufi-sufi agung itu menjaga ittirornya, merasa kepepet terus hidupnya untuk sekedar bicara saja bahkan merasa nggak mampu dia. Kalau bukan dari Allah semuanya. Nah itu loh. Pagi-pagi Anda berangkat kerja gitu, oh merasa mampu. Ittiror Anda pasti hilang itu. Nggak ada ittiror karena Anda merasa hebat mampu. Itu sebenarnya Anda sedang menyingkirkan anugerah-anugerah Allah hari itu. Wala asra'a bil mawahibi, tidak ada yang lebih mempercepat pemberian anugerah, rizki, doa, mawahib namanya itu, anugerah-anugerah dari Allah. Kenapa ya kok? Sudah lama berdoa, nggak muncul-muncul. Sudah lama ikhtiar, usaha, nggak hasil-hasil. Mithlan dhillati wal iftiqar. Sebagaimana rasa hina dina dan rasa butuh pada Allah. Jangan-jangan ketika Anda berdoa, hina dinamu nggak ada. Rasa tak mampumu nggak ada. Rasa butuhmu nggak ada. Doa sekedar doa, rutinitas. Doa itu iftikor dan dzullah. Rasa butuh dan hina dina itu harus berbarengan di balik doa-doamu. Itu mempercepat ijabah. Ketika Anda berikhtiar, ikhtiarlah penuh dengan rasa hina dina dan iftikor pada Allah. Jangan sampai iftikor ketika Anda kepepet aja. Makanya kadang-kadang Allah itu memepet takdir melalui takdirnya kepada hambanya. Ini orang kok sombong banget. Tak jadikan dia suasana kepepet, nggak berdaya biar menyadari siapa dirinya. Ketika saya kasih peluang ini dan itu, wah, dia merasa hebat, merasa sombong, merasa ini. Ya sudah, kalau begitu saya gagalkan saja suatu saat. Biar tahu dia. Mau Anda digitukan oleh Allah. Karena itu kita jaga rasa tak berdaya kepepet ini terus. Biar apa? Kembali Anda mengenal diri Anda sebagai hamba. Budak. Nggak berdaya di hadapan Tuhan. Yaitu Allah Rabbul Izzah. Ya. Itu. Jadi ini contohnya dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Allah telah menolongmu. Kalian Muhammad dan para sahabat ketika itu. Bi badrin di perang Badar. Wa antum adillah. Pada saat itu kondisimu dalam suasana hina dina di hadapanku. Jadi hina dina itu wadahnya pertolongan. Pasukan Badar itu menang karena merasa hina dina, fakir ke hadapan Allah betul ketika itu. Nah, tapi ada orang merasa meraih pertolongan karena dirinya, kemampuannya, kehebatan. Sedang apakah dia itu sebenarnya ditolong oleh Allah? Enggak. Kelihatannya saja ada sesuatu yang istimewa, hebat.
dalam dirinya, lalu dia merasa bangga, oh ini berkat anuku selama ini. Dia sebenarnya sedang tidak ditolong oleh Allah. Dia sedang rapuh di dalam jiwanya. Dia sedang diberi istidraj sebenarnya, na'udzubillah. Dielu-elu saja oleh Allah. Makanya para sufi, para arif billah ketika diberi karomah, malah semakin ittiror. Ya Allah, saya nggak berdaya ya Allah. Jangan sampai aku sedikit saja bangga dengan ini semua. Kalau sampai ada kebanggaan sedikit, sebenarnya engkau sedang melemparku dari sisimu. Demikian ya, menjadi bahan renungan kita. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.